Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MSC dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal, bukan minimal, atau kita sebut sebagai usaha maksimalis dan bukan minimalis. Sahabat MSC sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang puasa sebagai sebuah subsistem dari sistem ibadah puasa yang kita kenal selama ini, dan itu merupakan bagian dari penjelasan dari dalil tentang puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini cukup populer dan kita semua sudah menghafalnya. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat 3 hal sebagai bagian dari subsistem yang kita kenal. Dalam teori sistem itu terdapat ada input, ada proses, dan ada output. Kemudian ada feedback atau evaluasi nanti. Yang pertama, bahwa dalam ayat ini kita mengambil pertama adalah input. Inputnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu adalah menjadi input dari proses puasa itu. Kemudian yang kedua adalah kutiba alaikumusshiyam, yaitu aktivitas berpuasa itu sebagai sebuah proses. Kemudian yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, itu merupakan subsistem yang ketiga, yaitu output. 3 hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, bahwa orang yang akan melakukan puasa itu harus orang yang beriman sebagai inputnya. Artinya apa? Orang yang tidak beriman maka tidak bisa atau tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berpuasa merupakan sebuah proses di mana puasa adalah subsistem kedua setelah kita mengenal input tadi itu, yaitu orang yang beriman kemudian melakukan puasa. Dan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, ini adalah output dari puasa yang kita lakukan. 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah sistem proses berpuasa itu. Kita akan tahu puasa itu maksimal atau tidak itu dengan mengecek ketiga hal tersebut, terutama pada aspek outputnya, yaitu la'allakum tattaqun. Bila la'allakum tattaqun atau predikat takwa ini kita tidak menemukan hasil yang maksimal, tidak sesuai dengan rencana awal ketika kita menentukan inputnya, maka kita perlu melakukan feedback atau evaluasi terhadap input dan prosesnya. Nah, input yang kita jelaskan tadi ya terkait dengan puasa itu, yaitu harus beriman. Nah, dalam hal ini iman yang dimaksud adalah apa? Tentunya adalah orang yang beriman yang dalam proses keimanannya itu dia melakukan semua komponen dari iman itu, yaitu setidaknya ada 3 hal. Jadi pengertian iman yaitu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya orang yang berpuasa itu maka dari awal dia sudah memiliki iman yang mantap, tidak sekedar ucapan dengan lisan, membenarkan dalam hati, tapi juga harus dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan. Ini menjadi bekal utama sebagai raw input sebelum melakukan puasa. Baru kemudian puasa sebagai sebuah proses dari subsistem itu dia akan bisa maksimal kita lakukan apabila inputnya, raw inputnya tadi itu juga maksimal,
Nah, tentunya dalam keseharian dari waktu ke waktu dalam proses puasa itu dilakukan secara maksimalis bukan minimalis, maka insya Allah outputnya la'allakum tattaqun bisa diperoleh. Dan bila nanti setelah proses puasa itu kita merasakan atau menemukan outputnya belum maksimal, maka perlu kita melakukan evaluasi, feedback, mengecek kembali raw input yaitu iman kita. Kemudian yang kedua, kita mengecek proses puasa kita, dan ini kita lakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu 1 tahun. Bahasa lainnya adalah puasa ini 1 bulan sebagai bekal untuk mengisi ibadah pada 11 bulan berikutnya. Nah, bila pada 11 bulan berikutnya ini tidak maksimal, tidak sesuai dengan output yang kita harapkan, maka kita cek kembali proses dan input yang kita lakukan sebelumnya pada pelaksanaan puasa bulan yang bersangkutan. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, menjadi perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.